Sekarang kita akan membahas tentang apa itu database, database management system, dan query language atau bahasa query. Yang pertama, pengertian database. Jadi, database itu adalah tempat untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, database ini tuh ada bermacam-macam, tergantung jenis data apa yang disimpan. Pertama, ada relational database untuk menyimpan data terstruktur, yaitu data dalam bentuk tabel dan terdapat hubungan atau relasi antar tabel dalam relational database ini. Nah, apa maksud dari relasi dari relational database? Jadi tentang relational database ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada video berikutnya karena fokus kita tuh adalah belajar SQL untuk data analisis, dan SQL ini adalah bahasa query yang digunakan pada relational database. Yang kedua, NoSQL database, yaitu jenis database untuk menyimpan data semi-struktur dan data tidak terstruktur. Contohnya adalah data gambar. NoSQL database ini cocok untuk perusahaan yang memiliki data yang bertumbuh cepat dalam jumlah besar. Contohnya adalah perusahaan gaming ataupun perusahaan big data. Ketiga, object-oriented database untuk menyimpan data yang memiliki struktur kompleks sehingga penyimpanannya berorientasi objek. Jadi, objek yang dimaksud ini sama seperti dalam konsep pemrograman di mana objek memiliki atribut dan metode. Jadi, datanya dianggap seperti objek. Selain itu, terdapat juga graph database dan beberapa database lainnya, tapi kita tidak terlalu membahasnya secara detail di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang DBMS atau Database Management System. Jadi, Database Management System itu adalah software untuk mengatur database. Untuk memahami lebih jelas antara database dan database management system, maka saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu suatu perpustakaan. Jadi, kita anggap perpustakaan sebagai sebuah database, di mana buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut adalah datanya. Lalu bagaimana dengan database management system ini? Kira-kira kita bisa menganalogikan DBMS sebagai apa di perpustakaan tersebut. Jadi, kita bisa menganggap penjaga perpustakaan atau librarian itu sebagai DBMS karena mereka yang mengatur perpustakaan tersebut, dan kita sebagai pengguna ataupun pengunjung perpustakaan juga terkadang meminta petunjuk dari penjaga perpustakaan untuk mengetahui di mana di rak mana suatu buku tertentu. Jadi penjaga perpustakaan ini seperti perantara kita untuk menemukan buku yang kita cari. Nah, balik ke database. Jadi sebenarnya kita sebagai user tidak bisa langsung berinteraksi dengan database, tetapi melalui perantara database management system ini. Kita mengirim query atau request ke database, tetapi terlebih dahulu query kita ini dikelola atau diproses oleh database management system ini. Untuk mengirim request atau query, kita menggunakan bahasa query, dan contoh bahasa query yang paling terkenal adalah SQL yang nanti akan kita pelajari sintaks atau cara penulisannya. Misalkan nih, kita menulis query untuk melihat suatu nilai tertentu pada tabel di dalam database, maka query kita ini akan diproses oleh database management system. Yang pertama, query kita akan dicek sintaks atau cara penulisannya apakah terdapat error atau tidak. Jika terdapat error, maka akan muncul pemberitahuan sintaks error. Jika tidak ada, maka query kita akan divalidasi lalu diubah ke dalam bahasa sekuensial atau instruksi tingkat rendah. Mekanisme kerjanya tuh mirip bahasa assembly. Jadi query yang kita kirim ke database management system itu adalah instruksi tingkat tinggi yang lebih gampang dipahami oleh manusia tetapi sulit dipahami oleh database.
Nanti pas sampai di database management system akan di-convert biar lebih gampang dipahami oleh database, atau istilahnya instruksi tingkat rendah. Dan instruksi tingkat rendah ini tuh gak perlu kita ketahui sebagai pengirim query karena biasanya akan diabstraksi dan berjalan di latar belakang. Nah, setelah itu query atau request kita yang telah berbentuk instruksi tingkat rendah ini akan dikirim ke database, lalu database-nya akan mengirim data yang diinginkan sesuai dengan request kita ke database management system. Jadi tidak langsung ke user. Nah, data yang dikirim oleh database atau server ke database management system tuh dalam bentuk mentah. Nanti pas sampai di database management system baru diformat sesuai kebutuhan kita biar lebih gampang dipahami. Jadi intinya query atau SQL command gitu yang kita kirim itu tidak langsung ke database tapi diproses di database management system dulu. Nanti dan database management system itu bertindak sebagai perantara kita ke database dan juga berfungsi untuk mengatur database. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, database management system ini ada bermacam-macam tergantung jenis database yang kita pakai. Contohnya untuk relational database namanya RDBMS atau Relational Database Management System, dan ada bermacam-macam jenis RDBMS juga seperti MySQL, Microsoft SQL Server, dan juga lain-lain ya. Dan bahasa yang digunakan untuk relational database ini adalah SQL.